قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. Puji syukur, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-23. Artinya ini malam ganjil di bulan Ramadan. Insya Allah kita berpeluang untuk mendapatkan barokahnya malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita bicara malam Lailatul Qadar, tentunya tidak terlepas dari turunnya Al-Quran, tidak terlepas dari malam nuzulul Quran. Nah, seperti apa sih bedanya antara Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran? Mana yang lebih dulu, kemudian kapan pasti terjadinya? Saya mengajak ayo kita sedikit kita sedikit kaji agar kita betul-betul paham, tidak salah. Karena kita selaku umat Islam tentunya kita harus tahu dengan detail, sedikit-sedikit harus kita pahami. Kalau yang detail, kalau pastinya, ayo kita sama-sama kaji dengan guru-guru kita, dengan ulama, dengan para ustadz yang tentunya lebih kompeten. Saya di sini hanya sedikit menyampaikan. Malam Lailatul Qadar disebutkan bahwa yang paling banyak pendapat dari Ibnu Abbas, yaitu bahwa Al-Quran itu turun secara sekaligus dari Baitul Izzah, dari langit ke Baitul Izzah. Selanjutnya Al-Quran itu diturunkan secara bertahap dalam bentuk wahyu melalui perantara malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sebenarnya malam Lailatul Qadar itu? Imam kita sering mengingatkan. Nah, ini di sini kita harus sedikit memahami. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat Jibril dengan izin Tuhan untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Surat Al-Mulk ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian hadis ayat Bukhari, carilah malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Artinya 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, malam yang ganjil hanya 5 hari. Kita harus lebih fokus untuk beribadah. Tentunya harapan kita untuk mendapatkan barokahnya malam Lailatul Qadar, yaitu malam ke-21, 23, 25, 27 dan 29. Kemudian kita telah sedikit tentang nuzul Quran, bahwa pendapat dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 turunnya pada tanggal 17 Ramadan, merujuk pada tafsir surat Al-Anfal ayat 41 berbunyi, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan Al-Quran kepada hamba kami yaitu Muhammad pada hari
Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Bahwa hari Furqan itu hari bertemunya dua pasukan itu ditafsirkan bahwa terjadinya perang Badar, di mana peristiwa itu terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah atau hari Selasa 13 Maret 624 Masehi. Artinya apa perbedaannya? Sudah cukup jelas saya kira. Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia, pada malam Lailatul Qadar yang tepat pastinya hanya Allah yang tahu. Hanya kita dapat tuntunan bahwa itu terjadi di malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir. Jika nuzulul Quran jelas terjadi pada 17 Ramadan. Bedanya di mana? Tafsirnya seperti apa? Tidak ada beda menurut saya. Tafsirnya juga sama, cuma hanya sedikit salah beda penggunaan istilah. Kalau di negara Arab diperingati turunnya Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar, yaitu di salah satu tanggal 27 Ramadan. Kalau di Indonesia itu tanggal nuzul Quran itu diperingati tanggal 17 Ramadan. Demikian juga dengan di Malaysia, di Brunei Darussalam itu sama. Merujuknya tadi perang Badar tadi. Jadi sama juga nuzul Quran adalah turunnya Al-Quran, namun sebagian kan secara bertahap turunnya kepada Nabiullah kita selama 22 tahun, hampir 23 tahun, berangsur-angsur, dimulai dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5, diakhiri surat Al-Maidah ayat 3. Nah, tentu secara singkat sejarahnya kemarin sudah dikaji dalam rangka peringatan nuzul Quran. Saya hanya sedikit menyampaikan yang terpenting kita tahu seperti apa arti harfiahnya malam Lailatul Qadar maupun nuzulul Quran. Bagi kita sekarang yang terpenting adalah ayo kita sama-sama raih bonus di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita dapat menemui, dapat barokahnya malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sebagai gambaran supaya kita lebih siap, ada sedikit ciri-ciri untuk meraih malam Lailatul Qadar. Yang pertama, cuaca itu cerah, tidak panas, tapi juga tidak terlalu dingin. Surat ayat Toyalisi Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. Yang kedua, suasana penuh ketenangan dan manusia merasa kelezatan beribadah, tidak seperti hari-hari biasa. Bahkan ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa yang dapat merasakan ya diri kita sendiri. Ada ciri-ciri yang beda jika dibanding hari-hari bulan Ramadan seperti biasanya. Artinya apa? Kalau kita lebih fokus, kita lebih beribadah, niatan kita ingin bertemu Lailatul Qadar, insyaallah kita dapat menemukan ciri-cirinya. Yang ketiga, sebagian orang dapat merasakan malam ini, bahkan melihat malam Lailatul Qadar pada mimpinya, subhanallah, dalam mimpinya. Yang keempat, pada pagi harinya melihat matahari terbit lebih jernih tanpa sinar sampai matahari itu naik. Matahari naik tanpa sinar tapi terang cahayanya, tidak begitu panas, tidak pula begitu dingin. Nah, itu hanya sekedar gambaran. Sekali lagi bagi kita sekarang
mumpung masih ada waktu kita som-som malam Lailatul Qadar, tentunya kita harus lebih banyak beribadah. Yang paling utama, yang jelas apapun amal ibadah kita dilipat gandakan, seperti kita membaca ayat suci Al-Quran, sholat malam, zikir, dan sebagainya. Mungkin sekedar penyampaian dari saya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi